Budi Ari, saya ingatkan ya kepada Anda, Pak Prabowo itu 2 periode. Presiden Haji Prabowo 2 periode. Budi Ari, kamu dengar nih. Ini pernyataan saya, Ketua Umum Rampas. Jangan kemudian seperti sekarang saya melihat semua orang akan datang ke Jakarta mengklaim mewakili dirinya masing-masing, tapi yang korban nanti cuman masyarakat Patinya sebagai avantgarde atau sebagai orang yang di depan. Kenapa ini kita penting? Karena di tahun lalu kita sudah menghadapi satu peristiwa yang sangat mencekam di bulan Agustus juga, yang ditenggarai waktu itu oleh banyak pihak bakal ada darurat militer. Nah, kita berharap bahwa tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan seperti tahun lalu ya, yang mengancam stabilitas nasional, ya, menghancurkan kredibilitas pemerintahan yang sah Bapak Presiden Prabowo Subianto, melemahkan beliau ya pada saat beliau baru akan 2 tahun mengejar sukses program yang sangat ambisius tapi sangat penting untuk rakyat banyak, seperti program-program MBG, program Koperasi Desa Merah Putih, program sekolah rakyat, program-program kerakyatan lainnya, dan lain-lain. Ini banyak sekali program-program pemerintah yang menurut saya ini disebut sebagai shifting paradigm. Dari 10 tahun sebelum Bapak Prabowo memerintah, di mana Presiden Prabowo mengatakan sebagai serakah nomik, ya, negara dikelola sesuka hatinya, barbarisme dan lain-lain. Sekarang Presiden mendorong agar negara hadir dan negara bertanggung jawab untuk mengelola nasib rakyat Indonesia. Nah, tahun lalu, bulan Agustus tahun lalu, itu Bapak Presiden ya digoyang, ya, itu sampai beliau itu kaget ya, tiba-tiba ada gerakan massa begitu besar masif di Jakarta, dan ada kebetulan ojol yang meninggal terlindas oleh oleh mobil brimob, dan kemudian mengakibatkan eskalasi yang tinggi. Nah, ini kita berharap kepada rakyat yang mengaku mempersoalkan rencana undang-undang perampasan aset. Pertama, politik itu bukanlah politik asal-asalan, ya. Politik itu harus kita kaitkan dengan pengetahuan kita dan tanggung jawab kita. Apakah orang-orang yang bergerak untuk menuntut percepatan rencana undang-undang perampasan aset itu memahami bahwa sesungguhnya Presiden Prabowo saat ini bahkan sudah melakukan perampasan aset ilegal berupa 5 juta, hampir 5 juta hektar lahan sawit, berupa ratusan ribu hektar tambang-tambang ilegal, ya, dan lain-lain. Dia sudah melakukan bahkan sebelum ada undang-undang perampasan aset. Artinya rejim ini adalah rejim yang pro pada perampasan aset. Jadi tidak ada satupun cacat sejarah dari rejim Prabowo untuk khusus isu perampasan aset dan korupsi dan lain-lain. Jadi kalau kita misalkan menunggangi isu ini untuk kepentingan yang kita nantinya belum sadar, belum tahu untuk apa, ini memang harus kita kecam. Makanya saya berharap teman-teman yang melakukan demonstrasi ini harus membatasi diri pada penyampaian aspirasi, ya. Harus sekali lagi membatasi diri pada penyampaian aspirasi, karena penyampaian aspirasi itu adalah hak politik setiap warga negara dan rakyat. Tidak ada salahnya di situ. Tapi jangan memprovokasi, ya, untuk menjadi sebuah distabilitas atau kerusuhan sosial. Ini yang ya, ini yang penting dicatat oleh teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di sini bahwa kita ingin menjaga kondusivitas, ya, di Jakarta, ya, di mana menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo ada spekulasi bahwa akan terjadi percepatan, ya, seperti kemarin ada bekas menteri yang disinggung oleh Bung Akbar
mengatakan instingnya itu akan terjadi percepatan bukan 2029, itu hal-hal seperti itu mari kita jaga. Kita tidak boleh menyulut api, karena kalau api itu disulut juga akan memancing suatu darurat sipil maupun darurat militer nantinya yang akan membuat program-program Presiden Republik Indonesia yang dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia selama puluhan tahun Indonesia merdeka bisa gagal. Nah itulah pesan dari saya. Jadi nggak ada itu Budi Arief itu, dia cuma nafsu, hanya ingin berkuasa terus. Sementara pemerintah kita Haji Prabowo Subianto di mana-mana lagi bencana, dia turun ke lapangan untuk sayang kepada rakyat, melihat rakyatnya. Sedangkan Budi Arief ini hanya otaknya kekuasaan. Kami dari Rampas Setia 08 mengecam pernyataan Budi Arief. Lo jual, kami beli. Terima kasih. Kami Rampas Setia 08 di seluruh Indonesia tetap setia kepada Pak Prabowo dan Ketua GNCP juga, dan Pak Damar dan senior saya. Kami terima kasih pertemuan hari ini. Tetap Budi Arief, saya ingatkan ya kepada Anda, Pak Prabowo itu 2 periode. Presiden Haji Prabowo 2 periode. Budi Arief, kau nih, kamu dengar nih, ini pernyataan saya, Ketua Umum Rampas. Cuman itu, jangan macam-macam kamu di negara ini, seakan-akan kamu bisa mengatur negara ini. Emang lo siapa? Apa yang pernah kamu lakukan di negara ini? Kami tantang kamu. Kami selalu berada bersama Prabowo walaupun nyawa taruhannya. Satu komando. Terima kasih dari saya, Ketua. Sesungguhnya ada kerusuhan. 3. Stabilitas nasional tanggung jawab kita bersama. 4. Menyayangkan dan mengecam pernyataan Budi Arief terkait politik 2026. Oke. Sementara seperti itu yang kita disampaikan, mungkin kembali lagi ke Mangga. Terima kasih. Dari aktivis Apol ingin menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menyampaikan masanya berakhir, yang dimana kita punya budaya bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelumnya saya melihat teman-teman Apol Damar, silakan duduk di belakang. Garis lurus sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung. Silakan teman-teman reskrim, teman-teman reskrim. Pukul 18.00. Saat ini sudah melewati waktu yang ditentukan. Silakan meninggalkan lokasi dengan aman, tertib dan damai. Besok hari silakan melaksanakan aksi kembali. Dipersilakan rekan-rekan meninggalkan tempat. Ya pasukan. Namun diharapkan pada malam hari ini perlahan, maju perlahan. Dapat kembali dengan tertib. Garis lurus sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung. Kerjasamanya. Silakan teman-teman reskrim, teman-teman reskrim. Berdasarkan ketentuan peraturan undangan yang berlaku, batas waktu melaksanakan aksi adalah pukul 18.00. Saat ini telah menunjukkan waktu 18.30. Kami mengimbau kepada rekan-rekan masa aksi demi menjaga keamanan ketertiban umum, segera meninggalkan tempat ini dengan tertib dan kembali ke rumah masing-masing dengan damai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya pasukan, siap,
silakan dilaksanakan, diimbau, disisir, dilaksanakan dengan nuanis, memberikan pemberitahuan. Maju, pelan, jalan. Silakan. Bapak Ibu, silakan. Atasan kalau salah dilewat, atasan kalau salah dilewat, orang Pak, sudah Pak. Saya tidak berani itu. Ngapain? Kamu petugas. Saya tidak berani. Masuk. Saya ngomong sama baik-baik sama Pak. Kenapa jenengan seperti ini aja? Jalan ke sini aja. Iya telah nyetir. Jual aja boleh. Gue itu dibayar rakyat, layani rakyat. Saya nggak tutup. Ini jalan. Ini jalan. Kamu tengah jalan tabrak jauh. Ngapain kamu di tengah jalan? Ini jalan. Apa ini apa? Orang marah macet. Karma belakang Pak. Karma apa yang melarang? Karma itu belakang. Siapa yang melarang? Masyarakat orang jalan. Karma itu belakang karma. Siapa yang melarang? Kamu dibayar Pak. Kamu dibayar rakyat. Orang itu dibayar rakyat. Gak ada itu. Ini kamu dibayar. Kamu bayar rakyat. Tenang. Polisi bayar rakyat. Orang Pak, ben aja sisan. Wes ben aja sisan. Gak ben langsung masuk. Wes ben aja sisan. Tolong atasan dibayar. Kepentingan umum. Masyarakat awalnya untuk bersuara. Bisa lurus. Masuk. Ayo. Siapa yang dorong? Jangan sentuh saya. Mas, awas Mas. Oke, semangat. Semangat! Lawan koruptor!
Ayo beli piye? Kak, udah kak mau berangkat kak. Ya, sebelumnya kita belum bisa data. Sampai masuk kalau wis langsung didata nang dhuwur turun aja. Bis Pati Kota kok gak sing Pak Jaksa gak. Masuk bangun. Berapa aku ya libo foto-foto ini? Mengesahkan RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor, kita dipersulit. Kalian lihat tadi kan, bis ini nggak bisa masuk. Ini olah dari oknum-oknum polisi. Ini suatu pembungkaman. Tidak boleh kayak gini. Melawan koruptor, penegak hukum melanggar hukum, memalukan. Mas tadi dihadang atau ada mobil yang menghadang? Kita rahasiakan dulu ya. Ya, kita rahasiakan dulu kalau ke alun-alun ya. Tadi Mas Paijen dihalang-halangi di selatan Bangju lampu merah Kalianyar. Bos yang menghalangi oknum polisi. Katanya perintah atasan seperti itu. Ini karena waktu kita mepet, saya minta maaf dengan semua awak media, mas-mas, mbak-mbak semuanya. Kita minta doanya karena kita tujuan kita Jakarta ada sesuatu, kita minta doanya gitu aja ya. Ini penuh. Ini biar masuk ini. Ayo masuk. Bentar.